صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم نون والقلم وما يسطرون Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, Khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul pentingnya menghargai waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berlanjut begitu cepat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan siap untuk memasuki tahun 2025.
Pergantian tahun ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menata ulang pemanfaatan waktu. Barangkali kita telah banyak menyia-nyiakan waktu di tahun-tahun belakangan. Kita harus mengubahnya agar lebih bermanfaat. Kali kita menyepelekan waktu begitu saja, baru setelah berlalu kita menyesalinya. Misalnya, kita sering mengucapkan kata nanti. Kata itulah yang sebetulnya dapat merugikan diri kita sendiri, padahal kesempatan tidak akan datang dua kali. Sekalipun ada kesempatan yang serupa, tentu nilainya akan berbeda dengan kesempatan yang pertama. Saking berharganya waktu ini, sampai-sampai Allah bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu tampak pada awal beberapa surat, pada awal juz 30. Contohnya seperti wal asri, al-lail, wan-nahar, wad-duha, dan seterusnya. Saking berharganya waktu, orang barat sebagaimana yang kita ketahui, emas merupakan logam yang memiliki harga tertinggi. Artinya apa? Artinya waktu memiliki harga paling tinggi dari apapun. Lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengingatkan agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, min husnil mar'i islamil tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Karena Allah menciptakan kita bukan hanya untuk bermain-main dan bersantai-santai di dunia, tetapi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama tidak melarang kita untuk bekerja dan juga tidak melarang kita untuk mencari nafkah. Silahkan kejar dunia, tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Karena tujuan utama kita dilahirkan di atas dunia tidak lain hanya untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi." Orang baik bukanlah yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya, wala akhiratahu li dunyahu. Bukan juga yang meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Tetapi kata Nabi adalah itu tidak akan mencukupi, karena dalam perhitungan siang dan malam itu terdapat 24 jam, dan untuk sholat 5 waktu paling cuma membutuhkan waktu 20 menit kali 5, berarti hanya kurang lebih 2 jam, berarti belumlah seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah bersumpah dengan nama-nama waktu yang menjelaskan tentang, yang menandakan bahwa waktu ini sangat berguna, waktu ini sangat mulia, waktu ini sangat berharga bagi manusia. Jadi ketika kita menganggap sepele terhadap waktu, ingat bahwa Allah telah bersumpah dengan nama-nama waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini. Kemudian kecuali 4 golongan. Siapa itu wahai jamaah sekalian? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman itu adalah ketika ayat suci Al-Qur'an dilantunkan,
maka hatinya bergetar. Dan ketika dia sendirian, memang tidak ada seorang pun di dekatnya, tetapi karena dia beriman, jadi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus shalihat, dan beramal soleh. Beramal soleh itu banyak. Contohnya berpuasa, mendirikan sholat, membantu kepada orang lain, dan bersedekah kepada orang lain, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqq, dan menasihati dalam kebaikan. Menasihati dalam kebaikan itu adalah ketika ada teman kita yang sedang bermain, maka nasihatilah dia. Ketika ada orang tua kita sibuk bekerja, kita lakukan agar kita di dunia tidak rugi. Kemudian yang keempat adalah watawasau bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Menasihati dalam kesabaran itu adalah banyak manusia yang memiliki rasa malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Misalnya tidak mau berangkat ke masjid, lalu mengatakan, aku malas, aku sholat berjamaah di rumah, aku sholat di rumah, aku sudah melaksanakan kewajiban. Ia malas, maka katakanlah kepadanya, wahai saudaraku, bersabarlah terhadap dirimu, agar dirimu sholat berjamaah di masjid. Itulah contoh-contoh menasihati dalam kesabaran yang harus kita lakukan agar kita tidak rugi di dunia ini. Dan ingat perkataan pepatah Arab yang berbunyi, al-waktu kasayfun, waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak bisa memainkannya, maka karena kita diciptakan dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim bi khabar amma ba'du. Wa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hadzal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.